Bunda, aku itu udah nggak ada sensasi ya, udah nggak ada jantung berdebar-debar, kemudian ulu hati udah nggak perih. Tapi kenapa ya kayak masih berasa berat di dada? Apakah itu tanda-tanda mau pemulihan atau tanda-tanda mau sembuh? Kemudian di sini juga aku bakal bahas kayak ulu hati itu berdenyut kencang, apalagi kalau misalnya ketika kita jalan dan melakukan sesuatu. Di sini aku akan memberikan beberapa tipsnya ya agar terbebas dari sensasi itu. Pastikan kalian nonton video sampai selesai, bantu subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali dan semangat banget ya. Kali ini aku kembali menyapa kalian, akan menjawab beberapa pertanyaan dan tentunya sharing ya berdasarkan pengalaman aku. Teman-teman, jadi aku itu bukan dokter ya. Aku hanya share berdasarkan pengalaman pribadi aku. Dan kemarin yang minta review langsung ya, atau wawancara langsung Mas Ginanjar yang mengalami peradangan di usus ya, udah lunas ya. Aku udah wawancara langsung, ternyata radang usus juga hampir sama sensasinya dengan asam lambung ya. Jadi ini buat kalian yang sering ngalamin sakit perut sebelah kiri di bagian bawah, boleh nonton video Mas Ginanjar. Kemarin aku udah share ya, karena ternyata sensasinya hampir sama. Dia juga ngalamin ngap ya, kayak nafas nggak plong gitu ya. Nah teman-teman, jadi aku itu adalah gastritis ya, karena terjadi peradangan di dinding lambung aku. Dan juga banyak yang nanya untuk penyembuhannya berapa lama. Sebenarnya tergantung dari kondisi masing-masing orang ya. Kalau aku setelah endoskopi, pemulihannya hampir 3 bulanan atau kurang lebih 10 minggu. Karena sensasi yang terakhir yang aku alami itu adalah gastritis, sendawa-sendawa, ngap, sesak, kadang perut aku tuh kembung ya, banyak gasnya. Hasil endoskopi aku itu kayak hijau-hijau gitu ya gasnya ya. Oke, langsung aja aku bakal bahas atas nama Resuan 9981. Bu, perut saya daerah ulu hati berdenyut kalau setelah makan, pas jalan atau pas aktivitas lainnya. Gimana cara sembuhkannya atau gimana cara mengatasinya? Jadi kalau ulu hati berdenyut ini adalah itu karena mah ya. Aku juga ngalamin ini kayak loncat-loncat gitu ya. Kalau misalnya kita jalan itu makin kencang denyutnya. Aku tuh kadang parno, kayak mengganjal, nggak enak di sini. Nah itu kenapa Bun? Karena itu adalah mah ya, di ulu hati kita tuh lagi terganggu. Cara mengatasinya seperti apa? Jadi kita harus makan yang lembut-lembut ya, atau kayak bubur, nasinya yang lembek-lembek, dan juga harus dikunyah halus agar mudah dicerna. Kemudian perbanyak minum air hangat. Aku menyarankan juga untuk terapi air putih hangat pada saat bangun tidur pagi ya. Misalnya bangun 4:30 sebelum ngapa-ngapain, bisa minum air putih dulu ya. Tapi kalau misalnya kayak masih mengganjal, aku saranin juga dikompres ya. Kompres aja pada saat bangun tidur nih, kompres dulu ya perutnya. Ambil air di botol, air panas ya atau air hangat, masukkan ke botol sirup ABC, kemudian dikompres di sini di ulu hati agar nggak loncat-loncat atau nggak berkedutan. Kemudian selain itu juga konsumsi tepung Garut itu bagus untuk melindungi dinding lambung kita ya, atau untuk menyembuhkan mah itu bagus. Konsumsinya 30 menit sebelum makan. Misalnya nih, pada saat bangun tidur udah kompres perutnya, kemudian setelah kompres perut 15 menitan, biasanya aku tiduran dulu, lanjut aku minum air putih, kadang 1-2 gelas. Setelah itu aku mandi, setelah mandi aku langsung seduh tepung Garut atau air tajin. Jadi 30 menit sebelum makan ya. Setelah minum air tajin ataupun tepung Garut, aku langsung makan nasi, tapi nasinya juga yang lembek-lembek ya. Bisa nasi yang malam ya, malam itu nggak diangetin lagi, jadi dingin. Itu enak, malahan bagus untuk lambung dan juga gulanya rendah ya nasinya. Jadi seperti itu ya. Kemudian perbanyak juga minum air hangat. Jadi minum sering tapi jangan banyak-banyak, misalnya setengah gelas, minum lagi. Aku tuh dulu kemana-mana ya bawa termos panas ya. Jadi aku minum itu dalam keadaan hangat terus. Kemudian pada saat makan juga jangan berlebihan, hindari berbaring setelah makan, dan juga nggak boleh kita telat-telat makan ya, agar nggak kambuh-kambuhan dan juga nggak naik terus asam lambungnya ya.
Oke, itu adalah jawaban dari Kak Reswan. Semoga lekas sembuh dan juga semoga Kak Reswan nonton video ini ya. Selanjutnya aku bakal bahas pertanyaan atas nama Kak Santikan Hovela. Kak, aku nggak lagi ngerasain kaki dan tangan kaku, jantung berdebar, perut dan ulu hati perih, mengganjal. Di kerongkongan tidur udah enak, sesak nafas udah mulai aman, tapi kadang dada terasa berat dan penuh. Apa itu termasuk pemulihan? Nah, jadi Kak Santika, pemulihan itu memang ada beberapa sensasi yang kita alami ya. Termasuk salah satunya kita udah mulai nafsu makan yang mulai banyak, tapi tiba-tiba kayak nggak enak di perut. Kemudian ada kadang biasanya ngap, tiba-tiba kayak sendawa muncul tiba-tiba. Itu juga ciri-ciri kita udah mau sembuh ya. Yang tadinya kan beberapa hari ini ya, kayak sakit banget ya, atau mungkin perut kita kayak banyak gasnya. Tapi sensasi itu setiap hari, tiba-tiba beberapa hari udah gak ada nih sensasi itu ya. Sensasi itu udah gak muncul-muncul, tiba-tiba datang. Itu biasanya tanda-tandanya juga mau sembuh. Intinya kita pada saat pemulihan ini ya Kak Santika tetap terapkan 3P-nya. Nah ini kan Kak Santika udah gak ngerasain kaki tangan kaku, jantungnya udah gak berdebar, perut dan hatinya udah gak perih. Itu bisa tanda-tanda untuk penyembuhan. Jadi caranya seperti apa mengatasinya? Pertama, makannya harus sering, porsi kecil, terapkan pola makannya. Perbanyak minum air hangat. Kemudian jangan kecapean, jangan mengangkat beban berat. Karena biasanya nih, dada berat itu juga karena asam lambung naik ke dada. Hindari juga mengangkat kayak aku tuh dulu sering banget ngangkat galon yang gede, yang aqua ya, makanya itu aku sering kambuh lagi. Kemudian biasanya kita juga karena makan berlebihan langsung baring, itu juga nggak boleh ya. Nah kemudian biasanya juga asam lambung tuh naik ke dada, itu menghampiri paru-paru, jadi biasanya kayak bawaannya berat. Jadi cara mengatasinya seperti apa? Istirahat yang cukup aja. Yang penting pola makan yang dijaga, makan sering, porsi kecil, sering minum air hangat. Kemudian aku saranin juga Kak Santika bisa melakukan olahraga secara teratur, olahraga ringan di pagi hari pada saat jam 7:30 atau jam 7. Nah, kemudian jika dadanya masih terus berat, lakukan pernapasan diafragma ya. Caranya, tarik napas dalam-dalam. Kemudian biasanya aku tahan dulu ya, sekitar 3-5 detik, lalu dihembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sesering mungkin ya. Kemudian sering gerak aja Kak, sering gerak, lakukan meditasi, lakukan yoga ya, agar tidurnya juga nyenyak dan juga pikirannya harus dikontrol ya. Seperti itu Kak Santika, semoga lekas pulih, lekas sembuh lagi seperti sedia kala. Alhamdulillah ya, banyak banget yang udah membaik, yang udah sembuh dari tips-tips aku juga. Dan tentunya dengan tips-tips motivator yang lainnya, aku senang ya kalau misalnya ada yang hubungin aku, ada yang WA aku, ada yang nelfon aku, Bun aku udah sembuh loh. Aku tuh kayak terharu gitu lah ya. Berarti tips-tips aku selama ini bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya aku bakal bahas atas nama Kak Mujiati. Mulut asem kalau menggosok belanga dan grenjeng sampai dada sakit kayak diiris-iris. Sendok bersentuhan barang aluminium juga sakit kayak diiris-iris. Gimana menanggulanginya? Jadi mulut asam itu karena asam lambung kita lagi naik Kak, ya naik ke mulut. Jadi cairan asam lambung itu kembali biasanya ke esofagus ya, dan itu lewat mulut juga. Caranya gimana? Setelah makan jangan berbaring ya, agar asam lambung kita nggak naik-naik. Kemudian makannya porsi kecil tapi sering ya. Kemudian hindari makanan-makanan pantangan seperti pedas, cabai, kafein, soda, makanan yang gurih-gurih. Hindari dulu ya Kak ya. Dan untuk mengatasi mulut yang asam ini caranya ambil air hangat, tambahkan gula atau tambahkan madu ya. Itu dikonsumsi aja sesering mungkin. Selain itu juga ambil air, kemudian ambil garam setengah sendok, masukkan ke gelas, diaduk, lalu kumur-kumur aja. Itu untuk menghilangkan sensasi-sensasi asam di mulut ataupun pahit. Kemudian pada saat gosok gigi, bersihkan gigi ya. Selain gigi juga bersihkan lidah dan gusinya dibersihkan. Kalau bisa beli Listerine ya untuk pembersih mulut agar segar. Jadi nggak ada sensasi-sensasi kayak pahit, kayak asam-asam gitu ya. Kemudian yang bersentuhan aluminium dan juga grenjeng sampai dada sakit kayak diiris itu sugestinya aja sih Kak menurut aku ya.
Jadi kita kayak apa ya, suka sugesti sendiri, kayak aku juga dulu kayak gitu sih, cuman udah bebasin aja. Jadi ini sugesti dari kakak aja, jangan dikit-dikit dipikirin. Jadi misalnya kalau kakak menggosok belanga jenjang sampai darah sakit, itu karena kecapean juga. Jadi kan kayak menggosok-gosok kan butuh tenaga juga ya. Jadi pejuang asam lambung itu juga nggak boleh kecapean, nggak boleh kerja berat, dan nggak boleh mengangkat beban-beban yang berat. Jadi seperti itu ya. Ini aku 3 pertanyaan aku baca ya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan kalian nggak aku cantumin di layar pada saat aku bahas, karena kadang aku lupa setelah ngedit, oh iya nggak dicantumin ya. Karena biasanya aku tuh ngeditnya sambil kerja, kadang sambil masak, kadang sambil ngelakuin sesuatu. Makanya oh iya ternyata apa sih pertanyaan kalian nggak aku cantumin di layar, harusnya cantumin ya kayak orang-orang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting aku sebutin namanya satu-satu, dan ini udah aku baca ya teman-teman ya. Ini ada 3 pertanyaan yang aku bahas sekarang, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi teman-teman nih yang saat ini masih berjuang, tetap semangat, kalian gak usah takut, gak usah khawatir, kalian bisa ya. Aku sembuh, kalian sembuh, aku bisa, kalian bisa. Dan teman-teman, aku juga menyarankan kalian, ini udah masuki musim hujan ya, jaga kesehatan, terapkan 3P-nya, sering bawa minyak kayu putih, aromaterapi, sedia payung, sedia jas hujan. Kemudian jangan lupa dengan bawa cemilan ya, karena kita itu pejuang asam lambung sering banget lapar ya. Jadi kalau misalnya lagi hujanan di perjalanan, nggak masuk angin, sebelum keluar rumah harus makan dulu ya, dan pakai kaos kaki, pakai jaket yang tebal, pakai jas hujan ya. Beli kacamata, aku tuh biasa kayak gitu ya, pakai masker. Kemudian di meja kerja jangan lupa dengan air hangat, bisa stok madu juga ya. Dan aku tuh selalu konsumsi ini kalau nafsu makan aku tuh udah mulai menurun, aku selalu minum gomuk, dan ini aku konsumsi juga tiap hari ya. Di pagi hari aku minum susu SR karena untuk meningkatkan imunitas aku ya. Makanya aku tuh sibuk banget, aku aktivitas, alhamdulillah dibantu dengan gomuk dan juga susu SR. Yang mau samaan ini aku cantumkan di bawah description video ya, atau di bawah judul video ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Dan buat kalian yang udah sembuh, alhamdulillah, tetap terapkan 3P-nya ya. Jangan terlalu lengah, karena kalau misalnya lengah bisa kambuh-kambuh lagi. Asam lambung itu gampang kambuhnya, susah penyembuhannya ya. Karena aku juga mengalami hal itu teman-teman ya. Dan kalian yang masih berjuang atau pemulihan, tetap semangat, kalian pasti akan sembuh. Tetap ikhtiar, positive thinking, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya. Badai pasti berlalu, kalian akan bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!